Legenda Selat Bali. Beberapa abad yang lalu, waktu Pulau Jawa dan Pulau Bali belum terpisah, di kerajaan Daha hidup seorang Brahmana yang sangat sakti dan baik hati bernama Siddhimantra. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik. Bertahun-tahun sudah mereka menikah, akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu dinamai Manik Angkeran. Manik Angkeran pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, ketika Manik Angkeran sedang bermain ke desa seberang, ia melihat beberapa pemuda sedang bermain judi sabung ayam adu ayam. Permainan itu membuatnya tertarik. Wah, permainan ini benar-benar menarik. Tanpa harus bekerja keras dan hanya bermodal seekor ayam kita akan mendapatkan uang dengan mudah. Kalau saja setiap hari aku menang, pasti aku akan cepat kaya, pikir Manik Angkeran. Setelah melihat permainan judi tersebut, Manik Angkeran kembali ke rumah. Ia terus berpikir tentang permainan judi itu. Keesokan harinya, Manik Angkeran kembali pergi ke desa seberang. Awalnya ia hanya bermaksud melihat permainan judi tersebut, tapi lama-kelamaan ia berubah pikiran. Manik Angkeran pergi ke pasar membeli seekor ayam jantan yang gagah dan sehat. Aku akan mencoba keberuntunganku. Sepertinya ayam ini dapat membantuku menjadi seorang yang kaya raya, ucap Manik Angkeran dalam hati. Sambil mengelus-elus kepala ayam yang baru dibelinya di pasar, Manik Angkeran datang ke tempat judi sabung ayam. Lalu, ia ikut serta dalam permainan judi tersebut. Manik Angkeran terlihat menikmati permainan judi itu. Pada awal permainan, ayam miliknya berhasil mengalahkan lawannya. Alhasil, kemenangan serta uang yang banyak ia dapatkan dengan mudah. Kemenangan itu membuatnya semakin menyukai permainan judi sabung ayam. Taruhan besar pun ia lakukan, tapi menjelang permainan yang kedua, ayam miliknya kalah. Manik Angkeran rugi besar. Uang yang ia dapatkan dari kemenangan sebelumnya telah berpindah tangan ke lawannya. Hari berganti hari, Manik Angkeran semakin penasaran dengan permainan judi itu, sehingga pekerjaannya setiap hari hanya bermain judi. Melihat kelakuan Manik Angkeran, orang tuanya menjadi cemas. Anakku, janganlah kau bermain judi. Judi dapat membuatmu melakukan perbuatan jahat. Jika kau menang, kau akan berfoya-foya. Jika kau kalah, kau akan semakin penasaran dan dapat berbuat apa saja untuk mendapatkan taruhannya. Nasihat orang tua Manik Angkeran. Nasihat orang tuanya tidak didengarnya sedikit pun. Kebiasaan Manik Angkeran berjudi terus berlanjut. Hari demi hari bukanlah kemenangan yang ia dapatkan, melainkan kekalahan demi kekalahan yang ia alami. Uang miliknya bahkan harta benda milik orang tuanya habis di tempat judi. Agar dapat terus bermain judi sabung ayam, ia berutang kepada pemain judi lainnya. Utang Manik Angkeran semakin lama semakin bertumpuk. Ia tidak dapat membayar utang-utangnya. Akhirnya, ia meminta bantuan kepada ayahnya agar utangnya dapat terlunasi. Ayah, tolong bantu aku. Aku sudah tidak memiliki apa-apa untuk melunasi utang-utang, sedangkan mereka sudah menagih. Bagaimana ini, ayah? Rengek Manik Angkeran kepada Siddhimantra. Siddhimantra adalah orang yang sangat sakti. Lalu, ia berpuasa dan berdoa meminta pertolongan kepada Dewata. Suatu hari, ia mendengar bisikan, "Hai Siddhimantra, pergilah kau ke kawah Gunung Agung. Di sana, kau akan bertemu seekor naga yang bernama Naga Besuki. Mintalah dengan baik-baik untuk memberimu sedikit hartanya." Sesuai dengan petunjuk yang didapatkan, Siddhimantra pergi ke kawah Gunung Agung. Berbagai rintangan ia hadapi. Akhirnya, tibalah ia di tepi kawah Gunung Agung. Lalu, Siddhimantra duduk bersila sambil membunyikan genta dan mengucapkan mantra memanggil-manggil nama Naga Besuki. Tidak berapa lama, Naga Besuki keluar dari dalam kawah. "Ada apa Siddhimantra? Kenapa kau mencariku?" tanya Naga Besuki. "Maaf Naga Besuki jika kedatanganku mengganggumu. Aku hanya ingin meminta sedikit hartamu untuk membayar utang-utang anakku karena sekarang aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi," ucap Siddhimantra. "Baiklah, aku akan membantumu," ucap Naga Besuki. Sambil menggeliat-geliatkan tubuhnya, tiba-tiba dari sisik Naga Besuki keluar emas dan intan. Betapa bahagianya Siddhimantra. Akhirnya, ia bisa membayar utang-utang anaknya. Dengan rasa terima kasih, Siddhimantra mohon diri kepada Naga Besuki. Setibanya di rumah,
Siddhimantra memberikan harta benda tersebut kepada Manik Angkeran. Siddhimantra juga meminta anaknya untuk tidak berjudi lagi. Tapi, nasihat sang ayah tetap tidak didengar. Manik Angkeran berjudi lagi. Teman-teman, aku sudah punya uang sekarang. Ayo kita main lagi, sekaligus akan kubayar semua utang-utangku, ucap Manik Angkeran dengan senang. Lebih baik kau bayar dulu utang-utangmu, Jeti. Jika kau kalah main, kau bisa mulai meminjam lagi kepada kami, ucap salah seorang teman Manik Angkeran. Kemudian, Manik Angkeran mengeluarkan sejumlah uang. Ia melunasi semua utangnya. Sedikit uang yang masih tersisa ia gunakan sebagai taruhan berjudi. Tapi sayang, berulang kali Manik Angkeran bermain, ia selalu mengalami kekalahan. Harta yang diberikan oleh ayahnya untuk melunasi utang-utangnya telah ludes di tempat judi. Manik Angkeran pun kembali ke rumah. Ia merasa bingung untuk melunasi kembali utang-utangnya yang baru saja ia pinjam dari temannya untuk modal berjudinya saat itu. Ayah, maafkan aku, ucap Manik Angkeran dengan merengek. Uang yang ayah titipkan padaku untuk membayar utang-utangku sudah kulunaskan. Tapi, sisa uang untuk membayar utang sudah habis kugunakan untuk berjudi. Karena penasaran, aku kembali bermain dengan meminjam uang milik temanku. Dan ternyata, aku kalah berjudi. Bantulah aku untuk melunasi utangku. Aku janji tidak akan berjudi lagi, ucap Manik Angkeran memohon. Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Lagi pula aku sudah tidak memiliki uang untuk membayar utang-utangmu, ketus ayahnya marah. Betapa bingung Manik Angkeran mendengar sang ayah tidak bersedia membantunya lagi. Ia terus berpikir bagaimana agar utang-utangnya terlunasi. Di tengah kebingungan, Manik Angkeran bertemu dengan seorang temannya. Hai Manik, ada apa denganmu? Sejak tadi kulihat kau tampak gelisah, tanya temannya. Ah, aku sedang bingung. Bagaimana aku harus melunasi utang-utangku? Orang tuaku sudah tidak mau lagi membantuku, ucap Manik Angkeran. Kenapa tak kau ikuti saja jejak ayahmu? Aku dengar ayahmu pergi ke Gunung Agung untuk mendapatkan harta sehingga ia dapat melunasi utang-utangmu, usul temannya. Mendengar hal itu, Manik Angkeran segera kembali ke rumah. Ia berniat untuk pergi ke Gunung Agung seperti ayahnya. Manik Angkeran tahu bahwa untuk sampai ke sana ia harus mengucapkan mantra dan berdoa. Namun, sedikit pun ia tidak pernah belajar hal itu. Meskipun demikian, Manik Angkeran tetap bertekad pergi ke Gunung Agung. Sebelum berangkat, ia sempat mencuri genta milik ayahnya yang ketika itu sedang tertidur lelap. Sesampainya di kawah Gunung Agung, ia membunyikan genta yang ia curi dari ayahnya. Bukan kepalang terkejutnya Manik Angkeran ketika tiba-tiba saja ia melihat sosok naga yang sangat besar. Naga itu adalah naga Besuki. Hai anak muda, ada apa kau memanggilku? Tanya naga Besuki. Maafkan aku naga, aku adalah Manik Angkeran, anak Siddhimantra. Uang dan benda berharga yang telah kau berikan kepada ayahku telah habis untuk membayar utang. Sebenarnya, aku bermaksud untuk berhenti berjudi, tapi teman-temanku selalu saja membujukku untuk berjudi. Hingga akhirnya, aku kembali berutang kepada mereka. Bantulah aku untuk membayar utang-utangku. Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan harta yang kau minta. Tetapi ingatlah satu hal, kau harus berhenti berjudi, pesan naga Besuki. Baiklah naga Besuki, aku akan menuruti pesanmu, ucap Manik Angkeran. Naga Besuki kemudian menggeliat-geliatkan tubuhnya. Tidak berapa lama, uang, emas, dan permata keluar dari tubuhnya. Betapa takjubnya Manik Angkeran melihat hal itu. Kini, uang, emas, dan permata telah ada di hadapannya. Akhirnya, muncul niat jahat Manik Angkeran untuk membunuh naga Besuki. Manik Angkeran berpikir dengan membunuh naga Besuki dan menguliti tubuhnya, ia akan mendapat harta yang lebih banyak lagi. Ketika naga Besuki berputar hendak kembali ke sarangnya, secepat kilat Manik Angkeran mengeluarkan golok yang dibawanya dan memotong ekor naga Besuki. Naga Besuki mengerang kesakitan. Ia menggeliat-geliatkan tubuhnya menahan sakit. Naga Besuki sangat murka terhadap Manik Angkeran. Manik Angkeran pun berusaha melarikan diri dari naga Besuki. Tapi, malang nasib Manik Angkeran, meskipun ia telah berlari sejauh mungkin, tetap saja jejaknya dapat tercium oleh naga Besuki.
Dengan kesaktian naga besuki, Manik Angkeran terbakar hingga tubuhnya menjadi abu. Kematian Manik Angkeran sampai di telinga ayahnya. Hal ini membuat kesedihan yang mendalam di keluarga Sidimantra. Ia pun segera menemui naga besuki dan memohon agar naga besuki bersedia menghidupkan kembali anaknya. Naga besuki, aku mohon maafkan kesalahan anakku. Aku tahu kau pasti sangat murka atas perbuatannya mencelakaimu. Tapi, tolonglah hidupkan kembali anakku. Aku bersedia melakukan apa saja asalkan anakku hidup kembali, ucap Sidimantra memohon. Aku bersedia menghidupkan kembali anakmu asalkan kau bisa mengembalikan ekorku seperti semula, ucap naga besuki kepada Sidimantra. Sidimantra pun menyanggupi syarat naga besuki. Dengan kesaktiannya, Sidimantra mengucapkan mantra-mantra. Dalam sekejap, ekor naga besuki telah kembali seperti semula. Naga besuki sangat bahagia. Naga besuki pun menepati janjinya. Dengan kesaktiannya, ia menghidupkan Manik Angkeran yang sudah menjadi abu. Setelah dihidupkan kembali, Manik Angkeran pun meminta maaf kepada naga besuki dan ayahnya. Maafkan kesalahanku yang telah mencelakaimu, naga besuki. Ini semua karena keserakahanku. Maafkan juga atas segala kesalahan yang telah kuperbuat. Ayah, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Manik Angkeran dengan penuh penyesalan. Anakku, aku sudah memaafkanmu. Tapi, kau harus lebih belajar lagi tentang kehidupan. Naga besuki, aku mohon kau bersedia mendidik anakku menjadi orang yang sakti dan berbudi pekerti luhur, ucap Sidimantra. Baiklah, aku akan mendidik anakmu, ucap naga besuki. Sidimantra tahu bahwa anaknya sudah bertobat. Akan tetapi, ia juga mengerti bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama. Kamu harus mulai hidup baru, kata Sidimantra. Akhirnya, dengan tongkatnya, Sidimantra membuat garis yang memisahkan ia dengan anaknya. Maksudnya agar si anak terus belajar tentang kehidupan maupun kesaktian dari naga besuki. Dari garis itu, tiba-tiba mengeluarkan air yang semakin lama semakin deras. Akhirnya, Gunung Agung dan sekitarnya terpisah oleh genangan air yang berubah menjadi sebuah selat. Selat itu dinamai dengan Selat Bali. Selat ini memisahkan Pulau Bali daerah di sekitar Gunung Agung dengan Pulau Jawa. Pesan moral, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik, sebab akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, agama juga melarang kita untuk berjudi.